apa-apa, saya record. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semester ini belajar analisis wacana. Analisis wacana atau dalam konsep bahasa Arab namanya tahlilul khitab. Jadi yang saya sampaikan halala yuhallilu tahlil, khotoba yahdubu khutbatan atau khitoban. Jadi tahlil khitab kalau bahasa agak kerennya itu discourse analysis. Ya, ini adalah mata kuliah pilihan wajib. Ya, jadi ini mata kuliah pilihan yang wajib. Ini mata kuliah pilihan yang wajib. Nah, analisis wacana ini dalam perkembangan hari ini digunakan oleh banyak pendekatan. Maksudnya gini, kita kan ada di Fakultas Humaniora, ya, Fakultas Budaya dan Humaniora. Orang sosial, ilmu sosial atau social science seperti FISIP, ya, atau apa namanya? FISIP itu apa? Ilmu politik dan pemerintahan dan macam-macamnya itu. Orang sosiologi itu juga menggunakan pendekatan ada analisis wacana, tapi nanti ada perbedaan cara pandang. Saya punya dua slide ya hari ini untuk bicara analisis wacana karena dari sumber-sumber yang saya baca itu ada sedikit perbedaan, Jadi intinya begini, kalau kita jadi analisis wacana, analisis sudah ya, kita analisis sudah. Ya, sekarang wacananya itu apa sebenarnya? Khitab itu apa? Khitab itu atau wacana itu ada 3 pendekatan, ada 3 cara pandang yang digunakan oleh para tokoh dalam mendefinisikan atau dalam mengartikan, mengartikan atau memberi apa namanya pengertian. Jadi ada namanya pendekatan formal, ya, ada pendekatan formal, ada pendekatan fungsional, ada pendekatan dialektis. Jadi satu objek wacana saja itu ada 3 pendekatan yang mendefinisikannya beda-beda. Itu kalau bahasa yang digunakan Ibnu Muhammad ya. Kalau bahasa yang digunakan oleh Mr. Paulus Arisbagio itu ada namanya pendekatan formal, ada namanya pendekatan sosiologis empiris, ada pendekatan kritis. Jadi ada 3 pendekatan formal, pendekatan sosiologis empiris, dan pendekatan kritis. Itu hanya sebuah nama, tapi sejatinya hampir serupa. Ya oke. Sekarang gini, wacana, jadi konsep wacana atau istilah wacana itu dari kacamata formal adalah ini bahasa dulu ya, karena jadi begini ya, dari kacamata formal wacana itu diartikan sebagai satuan bahasa terlengkap, terbesar, tertinggi di atas kalimat atau klausa. Jadi dia wacana itu adalah language above sentence gitu ya, atau satuan bahasa terlengkap. Jadi gini, kalau kita lihat hierarki ini, struktur ini, bahasa itu kan ada fonem ya, bunyi, ada morfem, ada kata. Jadi fonem bunyi a, e, c, d, f dan seterusnya itu nanti dikaji oleh fonologi, namanya fonem. Fonem-fonem ini nanti digabung, fonem keh dengan fonem i, dengan fonem teh, dengan fonem a, dengan fonem b, digabung menjadi kata kitab. Itu namanya kata. Kata digabung dengan kata namanya frasa. Kitabun jadidun.
kitabun jadidun, 2 kata. Klausa itu satuan di atas kata. Kata-kata digabung menjadi klausa. Klausa itu kalimat yang belum sempurna. Atau secara struktural yang namanya klausa itu adalah kalimat yang belum memiliki punktuasi akhir. Jadi kalimatnya nggak ada titiknya, itu namanya klausa. Jadi Andi membeli kitab baru, ya, atau Yastari Ahmad kitabun jadidun, itu namanya klausa. Kalau sudah pakai titik namanya kalimat. Yastari Ahmad kitabun jadidun, titik ya, sudah ada intonasi akhir, itu namanya kalimat. Lah di atasnya itu namanya wacana. Jadi wacana itu seperti paragraf. Secara formal begitu ya. Jadi secara formal yang namanya wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap, terbesar dan tertinggi yang di atas kalimat. Bahkan di atas paragraf. Jadi kalau Anda lihat novel itu wacana karena dia ada kumpulan kalimat, kumpulan kalimat, kumpulan paragraf. Secara formal begitu. Jadi secara formal definisi wacana itu adalah language about something above, atau al-lughah fauqal jumlah, al-lughah fauqal jumlah, atau bahasa di atas kalimat. Ya, paham ya sampai di sini ya? Halo semuanya. Ya Pak. Nah, jadi yang disebut sebagai wacana itu adalah satuan bahasa di atas kalimat atau satuan bahasa terlengkap atau language above sentence atau al-lughah fauqal jumlah, itu adalah wacana. Kemudian dari kacamata yang kedua, kacamata fungsional, yang menganggap bahasa itu adalah sistem terbuka yang tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal bahasa, dalam hal ini konteks sosial dan budaya, maka yang namanya bisa dilihat ya ini ya, secara fungsional adalah wacana itu dipahami sebagai suatu peristiwa komunikasi, yakni perwujudan dari individu yang sedang, atau istilahnya discourse is language use. Jadi maksudnya kalau secara formal itu bahasa itu hanya dilihat dalam sistemnya saja. Jadi kan dia kan cuma sistem. Dia adalah kumpulan kalimat. Kalaupun ada konteks kalimat di situ. Nah, kalau secara fungsional wacana itu didefinisikan sebagai language use atau sebagai bahasa yang digunakan. Maksudnya begini, ya peristiwa komunikasi dalam satu perkuliahan ini, ya kita kan komunikasi nih, dan inilah yang namanya wacana. Jadi wacana perkuliahan. Maksudnya di samping bahasa yang kita gunakan, kita juga mengakomodir atau memahami konteks yang melingkupi dari peristiwa komunikasi itu. Jadi wacana tutur pedagang sayur di pasar, di pasar mana? Pasar Perumnas. Atau wacana penolakan, yaitu semuanya wacana. Artinya Anda dapat pragmatik kan sekarang, dapat tadawuliyah dengan Bu Susi ya. Halo ya. Semuanya, ya sudah mulai perkuliahan kan? Belum. Oh belum. Ya artinya nanti di pragmatik itu Anda akan bercerita tentang bahasa dalam penggunaannya atau language in use atau language use. Jadi maksudnya kalau tadi formal itu jadi sebatas secara sistem atau maksudnya bahasa itu internal saja, bahasa saja, tidak disautkan dengan faktor di luar bahasa. Tapi kalau secara fungsional bahasa ini sudah dilihat fungsinya dalam konteks sosial. Sebagai contoh begini, ada contoh ya. Contohnya begini. Ya, slide saya yang kedua. Ya, jadi contohnya begini.
Fungsional itu discourse, itu language use atau bahasa yang digunakan atau peristiwa tutur atau apa namanya, kalau bahasa yang digunakan oleh Prof. Ali Subagio mengatakan secara fungsional itu sebentar, karena banyak ini apa namanya. Ya, wacana sebagai peristiwa tutur yang terikat konteks situasi. Jadi peristiwa tutur yang terikat konteks situasi. Contohnya antara lain ya, contoh dari wacana tutur atau contoh dari secara fungsional. Begini, ada peristiwa tutur antara A dan B. Peristiwa tuturnya begini, si A bilang, kakek malam kau datang ke rumahku ya. Terus si B jawab, aku ada undangan rapat kak. Oh ya sudahlah kalau mah itu. Ya, yang A jawab, oh ya sudah kalau mah itu. Secara formal kalau tadi pakai formal, ini kan dipahami aku ada undangan rapat RT kak. Ini kan informatif ya, menginformasikan ya nggak kira-kira? Iya. Kalimat atau tuturan aku ada undangan rapat RTK ini kan secara formal dia informatif ya enggak, afirmatif informatif. Tapi kalau kita melihat dari kacamata fungsional, aku ada undangan rapat kak, kira-kira secara fungsi dia ngapain? Rapat. Dalam ini kamu lihatnya secara utuh, kita lihat secara utuh. Kakek malam kau datang ke rumahku yo, ini apa toh fungsinya? Fungsi tuturan ini apa? Kakek malam, ya, mengundang, mengajak, invite, apa namanya, dakwah gitu ya, mengajak dakwah. Terus si B bilang, aku ada undangan rapat RTK. Oh ya sudah kalau main itu. Kira-kira apa fungsi tuturan B ini? Apakah dia accepting atau rejecting atau apa? Dia kan artinya dia tidak hanya menginformasikan, dia tidak hanya menginformasikan, tapi dia juga menolak gitu ya. Artinya aku nggak bisa, maaf aku nggak bisa, gitu ya. Ya nggak kira-kira? Ya. Ya, Kak. Nah, maksudnya di sini adalah fungsional itu seperti itu. Jadi peristiwa tutur, apa namanya? Jadi wacana itu dipahami sebagai satu peristiwa tutur yang terikat dengan konteks, atau daya language use atau bahasa yang digunakan. Jadi kalau formal, kalau kacamata formal, wacana itu harus ada syaratnya. Wacana itu harus apa namanya, terdiri dari kalimat. Kalimat itu kan ada syaratnya. Kalimat itu harus ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ada subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat saja. Keterangan nggak wajib. Sehingga kalau sudah kalimat, baru di atasnya namanya wacana. Nah, kalau fungsional nggak harus ada begitu. Tidak harus ada syarat. Dia terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Intinya adalah language use, bahasa yang digunakan. Selama itu peristiwa tutur itu ada dan digunakan kemudian menjadi alat untuk saling berbagi pesan, itulah yang namanya wacana. Jadi dia itu lebih kompleks lagi atau lebih komprehensif lagi. Kalau secara formal wacana itu didefinisikan hanya sebagai satuan bahasa di atas kalimat, yang artinya wacana itu harus terdiri kalimat, dia nggak cuma terdiri dari kata, nggak cuma terdiri dari frasa, tapi kalau secara fungsional, wacana itu tidak harus terdiri dari kalimat, dia bisa terdiri dari kata. Kak, kamu mau enggak ke rumahku? Ada itu kan Kak bukan sebuah kalimat ya, itu kan artinya sebuah tuturan, gitu loh. Paham nggak bedanya antara dari kacamata formal dengan kacamata fungsional? Halo? Sampai di sini bisa dibayangin nggak maksud saya? Halo semuanya. Belum, Kak, belum. Begini,
Anda baca buku ya. Maksudnya baca buku begini. Saya akan membuat contoh yang mungkin lebih sederhana. Atau begini aja. Oke, begini. Ya, ini. Oke. Nah, ini kan apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat di screen? Halo? Apa yang Anda lihat di screen? Halo? Iya, Ustaz. Apa yang Anda lihat di screen itu apa? Sekarang apa yang Anda lihat di screen? Teks. Halo, Teks. Seldi. Tulisan. Halo. Ya, Ustaz. Seldi. Ya, Ustaz. Apa yang Anda lihat di screen sekarang, Seldi? Ini adalah teks, nuansa kritis dan keunikan pragmatik kritis. Oke, sekarang ya, ini kan sebuah ya katakanlah teks gitu ya. Dalam tradisi CDE, atribut kritis mencerminkan dua latar CDE dan seterusnya. Kalau kita potong, saya lihat begini. Dalam tradisi CDE, atribut kritis mencerminkan